الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا عملا يقربنا إليك يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini dengan suasana yang penuh dengan keberkahan dan keberkahan ini Allah berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah sambil menunggu buka puasa kita isi dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu beriringan dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam sering dan senantiasa terlimpah curah kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqomah mengikuti jejak langkah manhaj tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, nyambung pembahasan pekan lalu kita insyaallah bisa menghatamkan kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah Al-Qur'aniyah, kumpulan 40 hadis pilihan berkaitan dengan keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan ahli Qur'an dengan sanad yang mutasil dari guru kami Syekhuna Syekh Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Albani, dari gurunya Syekh Alamuddin Abdul Thaib Muhammad Yasin bin Isa Al-Qadani, bersambung sampai ke pengarang-pengarang kitab. Di sini ada 20 kitab, masing-masing kitab diambil 2 hadis, totalnya 40 hadis. Dan kemarin kita sudah baca sampai di hadis ke-8, sekarang masuk hadis yang ke-9. Insyaallah kita target sampai hadis yang ke-20. Mudah-mudahan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina amin. Wa bis-sanadil muttasil ila al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Sulaiman bin Yasar qala tafarraqa an-nasu an Abi Hurairah fa qala lahu qa'ilun min ahli Syam ayyuha shaykh hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu awwalun nasi yuqda lahum yawmal qiyamati thalathatun. Hadis yang berikutnya diambil dari kitab Sunan An-Nasa'i As-Sughra, bersumber dari seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Yasar. Beliau mengatakan, seorang tabi'in yang bernama Sulaiman bin Yasar, beliau mengatakan berpencar manusia meninggalkan Abu Hurairah. Jadi kelar pengajian bubaran, lalu beliau datang. Ada orang yang bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah dari kalangan ahli
Beliau mengatakan, wahai Syekh, dia manggil Abu Hurairah, wahai tuan guru, haditsni, sampaikan hadis kepada saya dari apa yang pernah kau dengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Hurairah menjawab, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia pertama yang nanti bakal disidang di hari kiamat ada 3. Jadi ada 3 golongan yang sidangnya duluan, jadi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rajulun ustushhida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta shtuhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala fulanun jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid didatangkan di persidangan, lalu dipertontonkan, inilah nikmat-nikmat yang nanti akan diterima oleh orang yang mati syahid. Diperlihatkan. Kemudian dia tahu, dia merasa dia mati syahid, dikasih lihat nikmat-nikmatnya, oh sumringah, masya Allah, ya kan? Hadiah yang bakal diterima. Lalu sama Allah ditanya, "Kama 'amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan di dunia waktu itu? Kata dia, "Qataltu fika hatta stuhidtu." Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta. Udah enak, dipertontonkan nikmat-nikmat mati syahid, disidang sama Allah, kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang agar engkau disebut sebagai orang yang pemberani, bukan karena Allah. Dan engkau sudah mendapatkan gelar itu. Tsumma umira bihi, kemudian Allah perintahkan malaikat fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar, digantung kepala di bawah, kaki di atas, masuk ke neraka Allah. Padahal mati syahid. Apa masalahnya? Motif berperangnya bukan karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, warajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang kedua, orang yang belajar ilmu, ulama. Dia ngaji, dia belajar, lalu dia ajarkan ilmu itu, disebarkan. Dan dia rajin baca Quran. Didatangkan di persidangan, diperlihatkan nikmat-nikmat yang diamalkan dia. Inilah nikmat-nikmat yang nanti diterima oleh orang yang mau belajar, mengajarkan, dan dia membaca Quran. Allah bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan di dunia? Dia menjawab, aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, aku membaca Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Lakinnaka ta'allamta ilma liyuqala 'alimun. Sesungguhnya engkau belajar supaya engkau disebut orang alim. Motif apa niat kita belajar? Qara'tal Qur'an liyuqala qari'un. Kau baca Quran, kau hafalkan Quran supaya kau disebut sebagai penghafal Quran, supaya disebut sebagai qari'ul Quran. Apa kira? Dan kau sudah mendapatkan gelar itu. Tsumma umira bihi, Allah perintahkan malaikat fasuhiba 'ala wajhihi, dibalikkan wajahnya hatta ulqiya finnar, sampai masuk ke dalam neraka. Tamparan keras buat kita semua, kan? Kita selama ini ngaji buat apa? Terutama orang-orang yang jadi guru macam saya nih, masya Allah, Allah tampar keras-keras. Jangan sampai seperti ini. Allah baca qulubana min hadhihi niyyati sayyi'ah. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu 'alaihi wa aqahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha fa qala ma 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu qala Abu Abdurrahman wa laqad tuhibbu kama aradtu
ayyun fiha illa anfaqtu fiha laka. Qala kadzabta walakin liyuqala innahu jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Yang ketiga, orang yang Allah berikan keluasan, dia diberikan berbagai macam harta, duitnya banyak, lalu didatangkan di persidangan, diperlihatkan kepada orang tersebut nikmat-nikmat orang yang banyak sedekah. Tentu orang yang pasti banyak sedekah kan. Kata Allah, ma'amil fiha, apa yang telah kau kerjakan di dunia. Kata dia, ma taraktu bi min sabilin tuhibbu ayyun fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak meninggalkan satu jejak langkah pun di dunia di mana engkau suka fisabilin, yang engkau suka ya Allah, melainkan aku infak di sana. Ada bangun masjid, aku infak bangun masjid. Ada bangun pesantren, aku infak bangun pesantren. Ada santunan anak yatim, aku infak. Ada wakaf Quran, semua harta-hartaku aku jalankan di jalan yang engkau suka ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Lakin liyuqala innahu jawad, engkau berbuat seperti itu karena engkau ingin dipanggil orang dermawan. Allah perintahkan malaikat lalu dituang, dibalikin mukanya, dimasukkan ke dalam neraka. Allah Akbar. Waliyadzubillah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana 'ala kulli halin laisa janabata. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Al-Qur'an di setiap keadaan melainkan junub. Jadi kalau junub berhenti. Haram orang yang junub baca Quran sampai dia mandi air besar baru boleh baca. Hadis yang berikutnya, wa an Amir bin Wadilah Abi Tufaili anna Nabi' al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu laqiya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bi Usban wa kana Umar ista'malahu ala Makkah. Faqala Umar, man istakhlafta ala ahli al-wadi? Qala istakhlaftu alaihim ibn Abza. Qala wa man ibn Abza? Qala rajulun min mawalina. Qala Umar, astakhlafta alaihim mawla? Qala innahu qari'un bi kitabillahi ta'ala, 'alimun bil faraidi qadin. Qala Umar, ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharina. Sunan Ibnu Majah. Hadis yang berikutnya dari seorang sahabat yang bernama Amir ibni Wadilah, dikenal dengan Abi Tufail. Tufail artinya anak kecil. Jadi Abu Tufail bapaknya anak kecil. Kenapa disebut Abu Tufail? Karena beliau ini yang namanya Amir bin Wadilah al-Kinani ini, dia adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal. Jadi bontotan ya. Sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal namanya Abu Tufail, kenal sebagai bapaknya anak-anak ya, bapaknya anak-anak. Namanya Amir bin Wadilah. Meninggalnya di Syam. Karena ada hadisnya, beliau menyebutkan ketika meriwayatkan sebuah hadis, sebelumnya beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, dan hari ini di atas muka bumi tidak ada lagi orang yang pernah mendengar daripada Rasulullah. Dia ngomong begitu dan dia terpercaya, maka dijadikan pegangan bahwa dia adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal, yaitu tahun 102 Hijriah. Tahun 102 Hijriah. Dan ini seperti prediksi bagi Rasulullah. Nabi pernah mengatakan, nanti setelah 100 tahun tidak ada lagi di antara kalian yang hidup. Jadi Nabi sudah ngomong, nanti setelah 100 tahun tidak akan ada lagi di antara kalian yang hidup. Nah, orang itu terakhir namanya Amir bin Wadilah. Apa kata beliau? Kata ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Nabi' ibn al-Harith berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di sebuah kampung namanya Usfan. Usfan ini satu kampung di sebelah utara kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 80 km dari Mekah menuju Madinah. Jadi Madinah itu di utaranya Mekah. Jadi Usfan ini kalau kita ke Madinah itu melewati. Nah, yang namanya
diangkat oleh Sayyidina Umar untuk menjadi pemimpin di kota Mekah. Masa itu Sayyidina Umar di Madinah kan, jantung kota umat Islam itu di Madinah pada masa itu. Nafi diperintahkan untuk menjadi wali kota lah gitu, di kota Mekah. Lalu tiba-tiba Nafi ketemu Sayyidina Umar di Usman yang jaraknya kurang lebih 80 km daripada kota Mekah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, "Man istafaqta ala ahli wadi?" Nafi, ente di sini di sana siapa yang mimpin di Mekah? Kata Nabi, saya sudah angkat seorang yang bernama Ibnu Ubza, Abdurrahman, namanya Abdurrahman Ibnu Ubza. Kata Sayyidina Umar, siapa itu Ibnu Ubza? Kata Sayyidina Nabi, dia adalah seseorang dari kalangan bekas budak kami. Kata Sayyidina Umar, kok ente angkat bekas budak jadi pemimpin di Mekah? Ya, ini kata-kata ini bukan berarti Sayyidina Umar meremehkan dia, bukan meremehkan karena bekas budak, karena khawatir nanti di kota Mekah karena banyak orang-orang besar, pembesar Quraisy, ya kan, kalau pemimpinnya bekas budak takut diremehin begitu. Makanya ditanya, kok ente angkat bekas budak jadi pemimpin di kota Mekah? Apa kata Nabi? Innahu qari'un li kitabillah, dia ini orang yang hafal Quran, alimun bil faraidi, dia paham hukum-hukum, qadim, dia hakim ya. Jadi pakar hukum. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya Nabi kalian dulu pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab Al-Qur'an beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum. Apa maknanya? Bekas budak, dia hafal Al-Qur'an, Allah angkat derajatnya jadi pemimpin di kota Mekah yang pada saat itu masih banyak orang-orang besar. Sahabat-sahabat tadi masih pada hidup, tapi dipimpin oleh seorang yang bekas budak. Kenapa Allah angkat? Sebab dia adalah qari'ul Quran, penghafal Quran. Ini kemuliaan orang yang hafal Quran. Wa an Ali ibni, hadis yang berikutnya. Wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa hafidhahu adkhalahu Allahu jannata wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum qad istaujabun nar. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca Quran dan menghafalkan Quran. Nah, di sini baru ketemu baca Quran dan menghafalkan Quran. Dari kemarin belum baca doang, ya. Di sini baru ketemu baca dan hafal. Siapa orang yang baca Quran dan menghafalkan Quran, Allah akan masukkan dia ke surga, lalu dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 10 orang dari antara keluarganya yang padahal sudah ketok palu masuk neraka. Jadi orang yang baca Quran, hafal Quran, masuk surga, dan Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang padahal 10 orang ini sudah dipastikan masuk neraka. Bisa diangkat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita atau di antara keluarga kita ada yang jadi ahli Quran. Amin. Kita bisa didapatkan syafaat kepada Quran melalui beliau. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibil mu'aqqalati in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahaban. Muwatta al-Imam Malik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang hafal Quran dan sahibul Quran itu perumpamaan pemilik unta yang ada tali kekangnya. Kalau dia pegangin tali kekangnya, berarti untanya aman. Tapi kalau dia lepas tali kekangnya, kabur untanya. Apa maknanya? Penghafal Quran, kalau dia bisa jaga hafalannya, maka Al-Quran tetap dia masih bisa hafal. Tapi kalau dia nggak jaga hafalannya, hilang. Lakukan begitu lah. Ya. Al-Quran kalau kita nggak pegangin, hilang. Ya. Nggak pandang seberapa kuat hafalan kita, kalau nggak ditojahin, hilang. Wa an Nabi Sa'id
siyamakum ma'a siyamihim aw a'malakum ma'a a'malihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqu sahmu minar ramiyah tanzuru fil nasri fala tara syai'an wa tanzuru fil qidhi fala tara syai'an wa tanzuru fil rishi fala tanzuru syai'an wa tatamara fil fuqi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan keluar di antara kalian satu golongan yang kalian itu merasa hina membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka. Jadi kita kalau lihat dia nih kayaknya wah cakep banget sholatnya, kita gak ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan puasa kita sama mereka, puasa mereka masya Allah, kita gak ada apa-apanya. Mereka itu yaqra'ul Quran, apa Quran, tapi la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Al-Quran tapi tidak melampau, tidak melewati dari kerongkongannya. Sudah nggak melewati, nggak sampai tembus ke hati. Jadi cuma dari sini keluar, nggak dari hati. Yang merupuna minad-din, mereka melesat, meninggalkan agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busur panah. Ini sudah banyak yang tahu dari sini ya. Tanzuru fil nasbi fala tara syai'an, dicari enggak ketemu. Tanzuru fil qidhi fala tara syai'an, dilihat lagi ke arah yang lain enggak ketemu. Pokoknya hilang, terus begitu. Entah pergi kemana itu. Hadis ini para ulama menyebutkan mereka adalah golongan Khawarij. Tapi yang digarisbawahi adalah mereka beribadah, bagus sholatnya, bagus puasanya, kata ulama bifalalin fil i'tiqad, karena ada kecacatan dalam akidah. Nah ini bahaya ya. Maka perlu kita belajar akidah yang lurus ya. Akidah yang benar itu seperti apa, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang malaikat, kita pelajari. Jangan sampai capek-capek kita ibadah kita bersamaan dengan akidah yang cacat. Nah ini menyebabkan nanti ibadah kita melesat seperti anak panah, hilang entah kemana. Waliyadzubillah ya. Kalau anak panah kan harusnya nyampe ke target. Kalau kita mau bidik kambing ya harusnya kena kambing. Ibadah kita ini ibarat anak panah kan pengen ke surga. Jadi kita bidiknya surga nih, Allah nih kita bidik. Kalau misalnya nggak kena, kemana tuh larinya? Ya udah habaan manfura, sia-sia. Nauzubillah ini. Padahal sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qurannya bagus, tapi la yujawizu dan hanajirahum, enggak melampau daripada kerongkongan mereka. Ulama mengatakan memang disebutkan kelompok Khawarij, tapi secara umum karena mereka punya kecacatan dalam akidah. Waliyadzubillah. Wa an Ubayd bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang ke-15. Qala ijtama'at jama'atun fima hawla Makkah. Qala hasibtu annahu qala fi a'la al-wadi hahuna wa fil hajj. Qala ahanatis salat. Fataqaddama rajulun min ali Abi Sa'ib a'jamiyul lisan. Qala fa'akhkharahu al-Miswar bin Makhramah wa qaddama ghayrahu. Fabalagha Umar ibn al-Khattab falam yu'arrifhu hatta ja'a al-Madinata. Falamma ja'a al-Madinata arafahu bidzalika. Faqala al-Miswar anzirni ya amiral mu'minin inna ar-rajula kana a'jamiyal lisan wa kana fil hajji fakhashitu an yasma'a ba'dul haji qira'atahu fayakhudha bi ujmatihi faqala hunalika dhahabta biha qala na'am faqala qad asabta. Dari Sayyidina Ubayd bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan satu ketika berkumpul sekelompok orang, ini di masanya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi memang hadis itu enggak melulu tentang Nabi, tentang sahabat pun dikumpulkan sebagai hadis, namanya hadis mauquf. Hadis apa? Hadis mauquf. Sebab perbuatan para sahabat itu menjadi hujjah juga ya. Apalagi khulafaur rasyidin. Nabi bilang, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Gitu. Berpeganglah kalian terhadap sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang dimana mereka dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama tetap mengumpulkan hadis-hadis para sahabat karena mereka juga sebagai hujjah, sebagai landasan hukum.
dataran yang paling tinggi. Saya kurang paham dah tuh daerah Mekah, daerah mana dalam haji. Tapi pada saat itu di musim haji, artinya mungkin di Arafah atau di mana orang lagi berkumpul banyak. Orang kumpul banyak di musim haji, fahana fi shalah, lalu datang waktu sholat. Tiba-tiba taqaddama rajulun min ali Abi Sa'id a'damiyul lisan. Ada orang tiba-tiba maju mau jadi imam. Tapi dia ini a'damiyul lisan. Lidahnya bukan lidah Arab. Kayak kita orang Indonesia nih, ya. Lidah Indonesia kadang-kadang maaf nih, ya. Nyebut alhamdu, alhamdu kita alhamdu. Ya enggak? Kalau nggak dilatih benar-benar tuh alhamdu. Rabbil alamin, rabbil alamin kita mah. Ya kan? Makanya itu namanya a'damiyul lisan. Atau di Yaman ngomong kok jadi enggak. Qala gala Rasulullah gitu. Benar enggak habaib-habaib kalau ngomong? Itu namanya a'damiyul lisan, tapi memang kalau di Yaman masih Arab. Kalau kita kan udah bukan Arab, namanya a'damiyul lisan. Nah, orang ini lidahnya bukan lidah Arab. Lalu jadi imam, lalu ditarik, dimundurin sama salah seorang sahabat namanya Miswar bin Makhramah. Ya, namanya Miswar bin Makhramah dimundur, kata jangan tadi deh, jangan, ganti yang lain, bajuin yang lain. Lalu kejadian itu sampai ke telinga Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah. Dipanggillah nih Miswar, sampai di sana diceritain, kenapa kok begitu kejadiannya? Setelah diceritain sama Miswar, ini orang mau jadi imam, sedangkan dia a'damiyul lisan. Dan pada saat itu orang kumpul banyak lagi musim haji. Gitu. Al-fasyitu ayasma'a ba'dul haji qira'atahu. Saya khawatir nanti sebagian orang mendengar bacaan dia yang enggak sesuai. Lalu mereka kira, wah ini bacaan yang benar orang di Mekah. Padahal salah, ya kan? Takutnya begitu. Jadi dikiranya lagi di Mekah, lagi haji, jadi imam dia nih. Kalau nggak ditarik, takutnya nanti orang-orang ngiranya ini bacaan bener. Sama saya, maka ditarik sama Miswar. Apa kata Umar? Kalau begitu kejadiannya asop dan sauna. DKM. Kalau ada yang kurang-kurang, saya tarik dulu nggak apa-apa. Suruh belajar lagi. Ya. Bukan berarti apa? Bukan berarti menghina atau apa. Memang itu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Perlu ada pelatihan imam. Takutnya nanti dikiranya, bapak itu jadi imam bacanya begitu. Kiranya benar, padahal salah. Apalagi di Mekah ini kan. وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبسته بردائه فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. Dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau mengatakan, aku mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar, jadi Sayyidina Umar mendengar ada seorang sahabat yang bernama Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan tapi berbeda dengan apa yang dia baca. Sayyidina Umar dengan bacaan Al-Furqan dari Hisham bin Hakim, kok agak aneh dibacaan. Padahal Nabi bacanya nggak kayak gitu. Nabi bacanya seperti yang saya baca, kata Ibnu Umar nih. Fakitu an a'jala alaihi, saya hampir mau negor dia, tapi saya tahan. Summa amhaltuhu hatta surafa, saya tahan sampai selesai, ya, selesai dia baca Quran. Ya mungkin sholat atau gimana ini ya. Sampai selesai, summa labbatuhu biridaihi, kemudian aku gandeng dia. Ya, aku gandeng
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya mendengar orang ini baca Quran surah Al-Furqan tapi beda dari apa yang kau bacakan kepada saya. Kata Nabi, coba ente baca. Dia baca seperti yang tadi Sayyidina Umar dengar. Apa kata Nabi? Memang begitu diturunkan surah Al-Furqan. Artinya benar, enggak salah. Coba ente Umar baca. Sayyidina Umar baca seperti yang dia tahu, kata Nabi begitu juga benar. Jadi dia benar, Sayyidina Umar benar. Lalu Nabi bilang, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin. Al-Quran diturunkan dengan 7 gaya baca. Al-Quran diturunkan dengan 7 gaya baca. Yang hari ini kita kenal dengan qiraat sab'ah. Namanya saya juga belum dalam dengan begituan tuh. Itu harus hafal Quran itu kalau mau dalam begituan, karena dia harus tahu tata letaknya. Gak cukup sekedar modal bahasa Arab. Biasanya orang yang bisa tembus 10 qiraat atau 7 qiraat sab'ah biasanya hafid Quran. Karena memang itu tahapannya setelah hafal Quran. Baik. Tapi kita perlu tahu yang kita baca Al-Quran kita namanya qiraat Asim riwayat Hafs. Jadi Hafs an Asim. Ya. Hafs an Asim. Hafs itu menantunya Asim. Jadi ini dua-dua jadi imam. Nanti Asim ada lagi selain Hafs namanya Syu'bah. Masing-masing qiraat ada 2 riwayat. Dari 7 qiraat nanti cabang 2, totalnya 14. Itu baru 7. Nanti tambahan 3. 7 namanya qiraat mutawatirah, ditambah 3 qiraat masyhurah. Masing-masing 2 juga. Totalnya 20 riwayat. Ditambah 4 yang syadz, tapi yang 4 ini enggak boleh dibaca, sekedar pengetahuan doang. Ya. 4 yang totalnya 14. Ilmu qiraat. Allahu Akbar, saya itu ya. Tahu kita. Intinya kita mengetahui bahwa ada 7 gaya baca Quran. Kalau pernah dengar ada yang baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala wa al-akhiratu khairun laka min al-ula. Itu namanya qiraat Warsh. Riwayat Warsh dari qiraat Nafi'. Warsh an Nafi'. Itu qiraat. Baik. Syekh Yahya ini dia pakar qiraat, makanya dikenal dengan Al-Bukhari. Syekh Al-Bukhari, pakar qiraat. Dia punya sanad 10 qiraat. Di Bekasi yang saya tahu, ya, belum pernah dengar saya. Allah Allah kalau dia Al-Barkah imam-imamnya punya nggak 10 qiraat. Yang saya tahu di Ciputat ada orang alumni Mesir namanya Ustaz Farabi. Ustaz Farabi dia alumni Mesir, belajarnya ke Syekh Misbah di Mesir. Syekh Misbah Ad-Dusuki, dia 10 qiraat juga. Saya pernah jumpa lagi yang 10 qiraat itu di Bandung, orang Purwakarta, namanya Ustaz Ahmad Fudoli Husni Mubarak. Dia senior daripada Ustaz Farabi. Jadi Ustaz Farabi dulu pernah sharing-sharing lah sama Ustaz Husni Mubarak Ustaz Fudoli. Rata-rata alumni Azhar ya, yang punya Allah di Bekasi belum ketemu. Nah, di Bekasi yang belajar ke Ustaz Farabi itu Ustaz Umar Abdullah. Udah dengar nggak? Ya, Ustaz Umar Abdullah itu alumni Nida juga, dia belajarnya ke Ustaz Farabi. Karena beliau nggak hafiz Quran, jadi bacanya atu-atu dan kayaknya belum 10, paling baru 2 atau mungkin. Panjang. Minimal kita cari 1 qiraat. Itu benerin tuh bacaan kita, qiraat Asim riwayat Hafs. Baik. Wa an Zirr bin Hubaysh radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu faqala ma ja'a bika faqultu ji'tu atlubu al-ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin yakhruju min baitin fi talabi al-ilmi illa wada'at lahu al-malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'u. Dari Zirr bin Hubaysh radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku datang ke rumahnya Safwan bin Asal al-Muradi. Sama-sama sahabat lagi nih dia, cuman Safwan lebih senior.
Kata Sofwan, ma ja'a bika? Ada apa yang kayak kemarin? Faqultu, kata Zir bin Hubaish, aku datang pengen belajar. Atlubul ilma, pengen belajar. Kata Sofwan, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah keluar seseorang dari rumahnya untuk belajar, melainkan malaikat itu meletakkan sayapnya. Meletakkan sayap maknanya memberikan penghormatan. Kayak kita kalau lagi orang jalan kita begitu tuh, ya kan? Kalau ada raja lewat kan kita pada begitu tuh. Nah, itu namanya malaikat sampai segitunya. Kenapa? Ridho bima yasna, karena senang dengan perbuatan orang yang belajar. Fadilah orang belajar itu benar muatan, masya Allah. Di antara hadisnya lain mengatakan, hatta hitanil bahri yastaghfiruna, sampai ikan-ikan di lautan beristighfar untuk orang yang belajar. Dan ini bukan cuma orang belajar yang masih kecil doang, kita juga di ngaji begini nih, mudah-mudahan ikan di laut beristighfar buat kita, malaikat ridho kepada kita. Bahkan riwayat lain mengatakan malaikat justru yang sutu melebarkan sayapnya untuk menaungi perjalanan orang yang lagi belajar. Allahumma ja'alna minhum. Berikutnya an Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala subhanallahil azim nabata lahu gharsun fil jannah wa man qara'a al-Qur'ana fa akmalahu wa 'amila bima fihi albasa walidayhi yawmal qiyamati tajan ahsana min dawi syamsi fi buyutin min buyutid dunya law kanat fihi fama dhallukum billadhi 'amila bihi. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca kalimat subhanallahil azim satu kali, nabata lahu gharsun fil jannah, maka tumbuh untuk dia satu tanaman di surga. Semakin banyak kita baca, bagian kita punya kebun di sebentar. Amin. Kalau kita kebun di sono, masa nggak ngelomok? Ingat, insyaallah rajin lagi baca subhanallahil azim. Lalu kata baginda Rasulullah, siapa orang yang baca Quran dan dia sempurnakan. Nah, kalimat sempurnakan ini menunjukkan memungkinkan, mungkin itu bisa bermakna hafalan, bisa bermakna bacaan. Jadi bacanya fasih, benar gitu ya. Rajin baca Quran, dia sempurnakan bacaan Qurannya, lalu perhatikan wa amila bima fihi, dia amalkan apa yang terkandung dalam Quran. Jadi rajin baca Quran dengan fasih dan mengamalkan Al-Quran, baru hadiahnya albasa walidayhi, dia akan memberikan pakaian kepada orang tuanya di hari kiamat, tajan, mahkota, ahsana min dawi syamsi, yang bagusnya, yang terangnya lebih terang daripada cahaya matahari ketika masuk ke dalam rumah. Siang-siang matahari di rumah kita terang kan? Terang kan, ketika masuk matahari terang banget. Nah, itu mahkota nanti itu dipakaikan oleh seorang anak yang rajin baca Quran, lalu fasih baca Qurannya dan mengamalkan Al-Qurannya. Dan baik-baik mengamalkan Al-Qurannya. Jadi bukan sekedar hafiz, ya. Hafiz hanya landasan aja. Setelah itu diapain apa enggak? Kalau enggak, buat apa? Ya. Tetap isinya adalah amal. Menghafal Quran, menghafal hadis, kalau enggak beramal tetap sia-sia. Mudah-mudahan ya, ada di antara keturunan kita yang jadi penghafal Quran. Dua lagi tahu, sampai 20. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu hukumnya fardu atas setiap muslim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu hassinu aswatakum bil Qur'an. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan hassinu aswatakum bil Qur'an, perbaguslah suara kalian dalam bacaan Al-Qur'an. Baca Quran selain fasih benar tajwidnya, usahakan dengan bagus. Bahkan sampai Rasulullah katakan, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Orang yang baca Qur'annya
tidak yataghanna itu bukan nyanyi ya, maksudnya berirama biar enak gitu ya, maka dia bukan golongan kamu. Jadi baca Quran usahakan jangan kayak baca buku begitu maksudnya, kasih irama, tapi juga nggak boleh berlebihan. Ini yang sering diberikan peringatan oleh Syekh Yahya. Beliau tuh nggak suka sama kori-kori enteng-enteng, dia nggak suka. Syekh Yahya itu tangbi betul-betul, dia nggak seneng dengan kori-kori lomba-lomba bersama Quran itu. Kalau tafsir Quran dengan nada murattal masih boleh, tapi kalau yang Bismillah gitu mulai karena ya tadi banyak yang lepas maknanya kelebihan atau diseret. Allah udah maghrib belum? Udah ya? 3 menit lagi ya? 6 menit lagi. Udah habis 30 tuh. Terus kita udah nih. Mesin aja ya, kita ya lagi ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini rajulun ataahu Allahu malan asallatahu ala alaqatihi fil haqqi wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Sahih Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh iri melainkan pada 2 hal. Jadi iri boleh 2 hal. Yang pertama, iri kepada orang yang Allah berikan harta, lalu dia kerahkan hartanya itu dalam jalan kebenaran. Orang kaya tapi uangnya dipakai untuk jalan kebenaran, sumbernya halal, dibelanjakan untuk jalan-jalan kebenaran. Kita iri sama dia boleh, tapi iri di sini sebetulnya bukan iri hasad ya, walaupun hadisnya ngomongnya hasad. Kata ulama, iri yang begini namanya ghibthah. Ghibthah itu iri pengen kayak dia tanpa menghilangkan nikmat yang ada pada diri dia. Kalau iri dengki kan hasad, kita pengen kayak dia tapi dia nikmatnya hilang gitu. Itu namanya hasad. Kalau ini ghibthah, kita pengen kayak dia, semoga makin banyak kita yang kayak dia. Yang pertama, ada orang kaya lalu dia sering infak sedekah. Yang kedua, kita iri, kita pengen kayak rajulun atahullahu hikmatan, orang yang Allah kasih ilmu, Allah kasih hikmah, lalu dia yaqdi biha, dia jalankan ilmunya, dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan. Ini 2 orang yang boleh kita jadikan target. Gue pengen kayak gitu. Ya, kita kan kadang-kadang target kita, kayak si Anu. Lihat dulu, ya, kenapa kita target jadi apa? Jadi ya, panutan. Harus 2 hal ini, antara orang kaya yang dermawan di jalan kebaikan atau orang berilmu yang mengamalkan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengikuti dan Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah insyaallah. Dan juga insyaallah nanti lanjut lagi pertemuan berikutnya yang depan 3 menit lagi menuju maghrib, dan doa-doa yang perlu kita baca. Di antaranya Pak, kalau menuju maghrib baca asyhadu an la ilaha illallah